Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ayyudz dzunubi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Subhanallah. Allah yang menciptakannya, tapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Ada manusia menyekutukan Allah dengan malaikat, malaikat tidak bisa menciptakan. Maka dia tidak berhak untuk disembah. Nabi, wali, apa saja namanya, semua mereka itu tidak bisa menyembah, tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan hanyalah Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang bisa menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan ingat ikhwani fi din azakumullah, menyembah bukan hanya ruku dan sujud nama menyembah. Namun meminta, mengharap dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini namanya menyembah. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, dosa yang paling besar adalah yaitu engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptakanmu. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Thumma ay?" Apalagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ikhwani fi din azakumullah, saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang pernah membunuh anaknya karena takut makan bersama kita. Namun ada yang mirip dengan hal ini, yaitu ber-KB. Tidak mau punya anak. Hanya membatasi anak 2. Tidak mau lebih dari itu. Apa alasannya? Ya sekat pemeta nani. Pencarian adalah sulit sekarang. Mencari rezeki, mencari penghasilan di zaman sekarang ini sulit. La ilaha illallah. Orang yang keyakinannya seperti ini, membatasi anak karena kesulitan mencari rezeki, ini orang-orang yang seperti ini, mereka lebih buruk dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Semua makhluk diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Thumma ay?" Apalagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An tuzaniya halilata jarik." Dosa yang ketiga yang besar ini adalah engkau berzina dengan wanita-wanita tetanggamu. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Jika kita mendapatkan suatu kesulitan, maka yang pertama kali membantu kita adalah tetangga. Maka tetangga itu adalah orang yang harus dimuliakan. Tetangga adalah orang yang harus dihormati. Maka jika ada seseorang berzina dengan tetangganya, ini dosanya adalah sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berzina dengan orang yang harus dihormati. Namun ya ikhwani fiddin azakumullah, mungkin di antara kita tidak ada yang berzina dengan tetangganya. Namun zina mata dengan tetangga ini sering terjadi. Ketika wanita-wanita tetangga kita keluar dari rumahnya, ya, kita pandang, kita lihat, ini adalah termasuk zina mata. Karena Nabi SAW mengatakan, wal ainu tazni wa zinaha an-nazar. Dan mata itu berzina dan zinanya adalah melihat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa anzalallahu tasdiqa dzalik.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah sifat-sifat ibadur rahman. Di antara sifat-sifat mereka itu, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan benar. Wala yaznun. Dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalik. Dan barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, yalqa athama. Dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Pada hari kiamat, dosanya akan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina.